Balik lagi di Creative Corner. Kali ini kita bakalan bahas 3 hal yang bakal ningkatin performa bisnis kalian biar makin cuan, guys. So, let's go. Nah, banyak banget nih yang komen di Instagram creative.co nanyain apa sih saran yang bisa saya kasih untuk ningkatin performa bisnis kalian, baik itu dari segi di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Sebenarnya ada tiga hal yang kalian perlu tahu, 3 disiplin harus kalian jaga untuk baik itu ningkatin market share, untuk ningkatin penjualan, untuk ningkatin value dari brand kalian dan sebagainya. Yang pertama adalah pertama product leadership, yang kedua adalah operational excellence, yang ketiga adalah customer intimacy. Nah, yang pertama adalah product leadership. Yang namanya usaha yang kita jual adalah untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen kita. Gimana caranya ketika mereka punya masalah terkait kebutuhan, kita bisa ngasih opsi terbaik berupa produk kita untuk menuhin kebutuhan mereka tadi, gitu kan. Nah, itu penting karena yang namanya usaha itu konten itu adalah produk kalian. Product is the king. Apa yang kalian jual itu adalah hal yang utama. Apakah barang kalian bermanfaat, apakah produk kalian punya nilai yang berbeda, yang lebih baik dari para pesaing, itu penting banget. Makanya yang namanya usaha itu pertama adalah mulai aja dulu, seperti yang saya sering bilang, konsisten lalu bertumbuh gitu. Nah, produk kalian harus pastiin bahwa produk kalian ini berkualitas dan akan memenuhi kebutuhan di luar sana untuk para pelanggan kalian. Cara ngelihat apakah produk kita ini punya kualitas adalah ya udah simple, yang paling gampang adalah kita tanya ke diri kita sendiri, kita posisiin diri kita sebagai pembeli, apakah saya bakal beli produk ini gitu. Misal kalian jual makanan nasi goreng, artinya apakah nasi goreng ini cukup enak untuk saya beli dengan harga tertentu? Nah, ketika kita udah bisa kasih jawaban misalkan, iya dong, ini worth it banget. Artinya kita udah bisa ngasih jawaban dari diri kita sendiri kalau nasi goreng ini enak gitu. Artinya ketika kalian benar-benar suka produk kalian, setidaknya di luar sana ada yang kayak kalian yang benar-benar suka dengan produk kalian gitu. Jadi produk itu yang utama. Kalian harus jaga kualitasnya dan tumbuhin kualitasnya, dan lebih-lebih lagi kalian bisa jadi salah satu yang jadi top of mind orang-orang gitu. Kalau produk kalian ini terbaik di persepsi orang-orang dan selalu dicari ketimbang produk yang lain. Itu penting banget. Yang kedua adalah operational excellence. Artinya ke dalam proses produksi produk kalian itu penting banget untuk jaga yang namanya efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan atau memproses produksi, dalam menjaga proses produksi produk kalian. Gimana caranya untuk membuat misalkan SOP atau sistem yang benar-benar jelas dengan berbagai pertimbangan agar ketika misalkan kalian bikin nasi goreng, tadi balik lagi nasi goreng, gimana caranya nasi goreng ini benar-benar efektif dan efisien dalam proses produksinya. Misalkan minyak goreng dipakai tidak berlebihan, terus tenaga kerja yang kalian pakai juga tidak ada yang nganggur, artinya terpakai semua. Lalu misalkan tempat yang kalian sewa untuk pelanggan kalian itu terpakai, artinya benar-benar sesuai, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit juga jadi benar-benar gimana caranya efektif gitu dana yang kalian keluarin, yang kalian alokasiin tidak terbuang banyak, tepat guna gitu. Benar-benar dana yang kalian punya ini benar-benar sesuai dengan tujuan, jadi tidak ada yang benar-benar tidak terpakai gitu. Dan tidak terpakai misalkan ada kelebihan dana gitu, dana yang tidak terpakai itu penting banget untuk kalian alokasiin ke hal yang lain agar tidak terjadi penumpukan dana. Dan ini yang namanya operational excellence, itu penting banget untuk ngelihat performa dari dana kalian. Alokasinya kemana sih? Apakah dari alokasi ini benar-benar berdampak terhadap usaha kalian, terhadap penjualan, terhadap pelayanan, terhadap kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Cara ngelihatnya adalah pertama dari sisi pencatatan. Ya, setiap dana yang keluar tentu penting untuk kalian catat, itu basic banget.
dananya kemana, untuk kebutuhan apa, besarannya seberapa, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi pencatatan itu kita ngelihat nih, kita udah tahu nih dananya kemana. Lalu kita lihat secara real apakah dampaknya ada dan seberapa besar dampaknya tadi. Kalau memang tidak besar, kalau memang dampaknya itu tidak signifikan terhadap perusahaan, ya udah di-cut aja, dihilangin aja gitu. Nah, lihat ketika ada dana yang dialokasikan lalu dampaknya besar, mungkin bisa ditambah lagi ke pengeluaran yang lebih besar tadi, dampaknya tadi. Jadi itu cara ngelihatnya. Yang ketiga adalah customer intimacy. Gimana caranya perusahaan kalian itu punya kedekatan, punya ikatan secara emosional, secara personal kepada pelanggan kalian. Caranya adalah produk yang kalian jual, baik itu barang dan jasa, itu harus berorientasi pada konsumen, kepada customernya. Jadi benar-benar kalian tahu apa yang customer butuhin, apa yang customer mau, apa yang pelanggan kalian pengen, produk tambahan apa yang mereka pengen, kritikan apa yang mereka kasih. Itu penting banget buat kalian denger, agar mereka tuh ngerasa dihargain, mereka ngerasa menjadi bagian dari produk kalian, menjadi bagian dari usaha kalian gitu. Misalkan ketika ada saran, ketika ada kritik, yang penting banget menurut dia cara ngebangunnya tadi gitu. Penting banget untuk kalian tahu apa yang mereka pengen, yang mereka butuhin. Tetap misalkan produk kalian ini udah enak, nasi goreng yang tadi tuh sebenarnya udah enak gitu, tapi ada hal lain yang mungkin yang jadi kekurangan. Misalkan dari sisi pelayanannya, mungkin dari sisi kok saya ngerasa kurang ramah ya pelayanannya. Mungkin dari sisi yang sana. Cara ngelihatnya adalah kalian misalkan pakai survei kecil-kecilan aja, adalah tanya langsung gitu secara personal, apa sih yang kurang dari produk ini, apa sih yang kurang dari pelayanan kami, apa sih yang kurang, apa sih yang pengen ditambah dari usaha kami ini agar kalian lebih nyaman. Nah, hal-hal semacam itu penting untuk dibangun gitu, agar mereka merasa dihargai dan turut ambil bagian dalam perkembangan bisnis kalian gitu. Nah, kalian tidak harus jago atau tidak harus menjadi leader pada ketiga aspek tadi. Cukup fokus pada 2 dari 3 yang saya jelaskan tadi untuk jadi pemimpin di pasar dari produk yang kalian jual saat ini. Misalkan tadi nasi goreng, misalkan kalian pengen fokus di produk leadership dan customer intimacy di 2 ini gitu. Kalian benar-benar pegang teguh 2 value ini, 2 disiplin yang tadi. Tapi bukan berarti yang ketiganya yaitu operational excellence tidak kalian fokus, bukan begitu. Artinya 2 aspek yang benar-benar kita tingkatin dan fokus, tapi salah satu aspek di luar dari 2 ini benar-benar setidaknya berada di ambang atau setidaknya selevel dengan para pesaing kalian gitu. Jadi 2 aspek ini benar-benar kalian jadiin selling point, yaitu produk nasi goreng tadi menjadi top of mind di orang-orang. Yang kedua, orang-orang konsumen atau pelanggan kalian ngerasa jadi bagian di usaha kalian. Jadi mereka kayak ngerasa dihargai, ngerasa jadi jadi keluarga gitu. Dan itu penting banget untuk menjaga perkembangan dari usaha kalian gitu. Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini. Agak cepat ngomongnya karena baterai ponsel saya bakal segera habis gitu ya. Dan silahkan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya guys. Dan see you on next video and ciao.